Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi ya sobat-sobat semua. Jadi ceritanya, nah ini saya cerita dulu. Saya ini baru saja servis ya. Kebetulan orangnya itu kurang ya untuk dana servisnya. Akhirnya saya itu dikasih HP Samsung J2 ini. Dan Samsung J2 ini keluhannya itu banyak aplikasi yang error ya. Memang Samsung J2 Prime itu terkenal sekali ya produk gagal. Banyak masalah di J2 Prime itu. Iya, itu yang saya alami. Nah, ketika saya cek ya sobat-sobat semua, ternyata HP ini sudah dioprek sistemnya ya. Jadi sudah ada SuperSU ya. Tandanya HP ini sudah pernah di-root dan kemungkinan besar HP ini sudah terpasang TWRP juga. Karena memang dapatnya seperti ini ya. Jadi dikasih user untuk tambahan biaya servis itu ya memang keadaannya seperti ini. Lalu ketika saya uji coba itu banyak aplikasi yang crash. Dan tentu untuk membuktikan apakah benar ini sudah terinstall TWRP, kita akan coba ya sobat-sobat semua untuk mengeceknya. Caranya itu gampang sekali. Tombol home ya, lalu volume atas, bagian atas, dan tombol power itu ditekan secara bersamaan sampai dia muncul seperti ini. Nah, biarkan saja ya. Nah, itu bisa dilihat ya, ada notif merah di atas dan warna kuning. Itu saya rasa memang sudah terpasang TWRP ya. Itu ciri-ciri terpasang TWRP. Nah, benar sekali ya sobat-sobat semua, ini sudah terpasang TWRP. Dan untuk meminimalisir atau untuk menangani kasus seperti ini, kita harus lakukan flash ulang untuk mengembalikan recovery bawaan official dari Samsung dan memperbaiki sistem yang crash. Nah, untuk cara flashnya untuk pemula agar tidak di-boot ya atau mati total, di sini akan Bang Teksir sertakan ya triknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena di Samsung J2 Prime ini sangat riskan sekali masalah eksekusi di softwarenya. Jadi kalau kita tidak teliti, maka yang terjadi HP akan mati total atau di-boot ya. Oke, jangan kemana-mana ya sobat-sobat semua, terus simak dan tonton tutorialnya. Mantap jiwa membahana. Hehe. Oke, kita kembali ke laptop ya sobat-sobat semua. Jadi untuk bahan-bahannya nanti silahkan di-download saja di deskripsi ya. Linknya sudah Bang Teksir sertakan. Jadi tinggal di-download gratis tanpa password ya. Nah, ini sudah di depan PC. Jadi kurang lebihnya untuk hasil downloadannya itu ada 3 ya sobat-sobat semua. Nah, ini ada 3 bahan yang perlu sobat-sobat semua download sebelum melakukan eksekusi. Yang pertama itu ada yang namanya Odin ya. Ada yang namanya Odin. Nah, ini Odin. Odin itu tool flashnya, lalu Samsung USB driver dan firmware-nya. Jadi ketiga bahan ini wajib sobat-sobat semua install. Kok install? Wajib di download. Nah, jadi setelah di download silahkan diekstrak saja semuanya. Bagi yang belum terinstall driver ya silahkan install dulu agar terkoneksi dengan baik ketika kita akan melakukan kegiatan software di HP Samsung. Nah, ini di sini Bang Teksir sertakan jamu saktinya atau firmware saktinya itu menggunakan 4 file ya sobat-sobat semua. Menggunakan 4 file. Jadi bagaimana prosesnya jangan di skip-skip ya bagi yang belum paham.
Bagi yang sudah paham ya enggak perlu, karena sudah paham. Nah, ini adalah file firmware-nya. Lalu sekarang kita buka Odin-nya dulu ya sobat-sobat semua. Ini adalah Odin terbaru ya. Sebelum buka Odin ya, silahkan sobat-sobat semua ekstrak dulu RAR-nya ya, jika belum diekstrak. Nah, ini Odin terbaru. Kita buka saja untuk versinya 3.14 ya sobat-sobat semua. Nah, ini Odin-nya sudah terbuka. Lalu selanjutnya kita akan masuk metode download mode. Jadi di mana download mode itu adalah metode eksekusi untuk kegiatan software di HP Samsung. Caranya tombol home, volume bagian atas, dan tombol on off atau power tekan secara bersamaan sampai muncul notifikasi seperti ini. Lalu selanjutnya kita gunakan tombol volume bagian atas ya. Nah, ini volume bagian atas untuk setuju atau continue. Nah, ini adalah tampilan dari download mode-nya. Nah, ini seperti ini tampilannya ya sobat-sobat semua. Jadi bagi pemula yang belum paham, download mode itu adalah metode untuk kegiatan eksekusi ya software ya, khususnya di HP Samsung. Lalu kita hubungkan saja ya USB-nya untuk menguji apakah driver sudah bekerja dengan baik atau belum. Nah, itu bisa dilihat fokus di layar PC, COM7 sudah terdeteksi. Itu tandanya antara PC, tool, dan HP itu sudah terkoneksi dengan baik melalui driver. Nah, di sini Bang Teksir akan berikan trik ya agar eksekusinya itu aman. Kita hanya memasukkan file AP, CP, dan CSC. Bootloadernya tidak perlu ya sobat-sobat semua, karena bootloadernya masih bagus. Nah, jadi untuk bootloadernya, untuk kolom bootloadernya tidak perlu diisi. Ya, yang diisi itu AP dan CP lalu CSC. Nah, kita cari file AP-nya. Kita masuk di mana firmware yang sudah kita download tadi disimpan ya. Di mana letaknya kita cari. Nah, ini di Samsung ya. Lalu kita cari file AP-nya. Nah, ini file AP-nya, kita klik saja, lalu kita open. Tunggu saja ya, karena prosesnya lumayan lama biasanya sampai bisa nampil di toolnya. Lalu selanjutnya kita masukkan file CP-nya. Nah, ini oke, file CP sudah kita masukkan. Lalu selanjutnya kita masukkan file CSC-nya. Nah, ini file CSC-nya. Kita klik open. Nah, ini sudah masuk ya ketiga filenya. Jadi yang dikosongkan itu hanya bootloadernya saja. Nah, kalau sudah semua disetting sedemikian rupa, driver sudah terdeteksi dengan baik, maka selanjutnya kita tinggal klik start saja. Nah, proses ini lumayan lama, tergantung kesehatan eMMC HP yang kita eksekusi dan spesifikasi laptop atau PC sobat-sobat semua. Jadi utamakan baterai itu ya 50% ke atas ya, jangan sampai di bawah itu, untuk meminimalisir terjadinya habis baterai ya di tengah jalan. Agar menunggunya itu tidak jenuh ya, siapkan kopi dan ayo kita ngerokok dulu. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Jadi sambil ngopi sambil ngerokok, jadi kita juga nunggunya itu tenang ya sobat-sobat semua. Nah, ini penting ya, saya terangkan dan ini silahkan dicatat. Tidak semua HP J2 Prime itu bisa dilakukan cara tanpa menggunakan flash, tanpa menggunakan bootloader ya. Ada kalanya terjadi error ya. Ada kalanya terjadi error. Nah, jika sobat-sobat semua melakukan flash dengan metode bootloader tidak dimasukkan, itu tandanya
HP atau bootloader yang ada di HP yang kita eksekusi itu sudah tidak baik. Jika sudah di flash selesai, maka HP ketika restart itu timbul error. Nah, itu ciri-ciri bootloadernya tidak baik. Jadi jika menemukan kasus error setelah flash tanpa menggunakan bootloader, silahkan flash ulang menggunakan bootloader. Jadi masukkan semua filenya ya. Tadi kan ada 4. Tapi jika tidak terjadi error ya tidak perlu. Itu tandanya bootloadernya itu baik-baik saja. Jadi cara ini itu untuk meminimalisir apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti mati total dan lain sebagainya. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Jadi jika terjadi error silahkan flash ulang dengan 4 file. Jadi bootloadernya dimasukkan juga. Nah, ini sudah selesai ya sobat-sobat semua. Nah, untuk notif selesai itu di toolnya dia berwarna hijau ya. Lalu ada notifikasi pas. Itu tandanya flash sudah selesai. Nah, ini proses eras ya. Jadi kita tunggu saja. Ini dia sedang memformat. Proses ini ya lumayan lama juga. Makanya jangan lupa untuk ngopi. Nah, itu kan ada notifikasi eras ya, atau menghapus. Jadi kita cabut saja enggak apa-apa ya sobat-sobat semua ketika sudah sampai step ini ya. Nah, otomatis HP akan restart. Dan kalau sudah restart, maka dia langsung akan menuju logo Samsung. Nah, ini dalam step ini itu sekitar ya 5 menit lah kurang lebihnya sampai dia masuk ke prepare ya untuk menyiapkan tampilan menu seperti kita melakukan flash pada HP biasanya. Jadi kita tunggu lagi ya. Ya habis-habis 1 gelas enggak apa-apa. Nah, ini mulai menginstal aplikasi. Nah, kok tulisannya nggak jelas Mas? Gampang ya, jangan panik, itu semua nanti bisa diatur karena ada setelan bahasanya ya. Kita ikuti saja alurnya, slow dan tentunya santai. Woles saja. Nah, ini pemrosesan penginstalan aplikasi ya sedang berjalan. Oke, maka HP akan langsung masuk ke pengaturan bahasa. Oke, ini kita tinggal tarik saja ke atas, maka tersedia bahasa Indonesia. Lalu kita klik saja next ya. Untuk WiFi ndak perlu ya sobat-sobat semua. Nggak perlu dulu, nggak apa-apa, kita langsung klik next saja. Lalu selanjutnya kita klik next lagi ya. Nah, ini kita klik next. Untuk nama ya bebas ya sobat-sobat semua, mau dikasih nama siapa. Nah, di sini Bang Teksir akan kasih nama Teknisi Musafir. Hehe. Lalu next ya, kita klik next. Nah, untuk kunci layar ini tidak perlu ya, nanti kita bisa atur ketika HP sudah bisa masuk ke menu. Oke, kita langsung next lagi. Ini tidak perlu ya, hal-hal seperti ini kita next saja karena nanti bisa kita atur ya. Oke. Wow, amazing, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat semua. HP sudah berhasil kita flash dan tentunya aman membahana. Coba kita lakukan pengecekan image setelah flash. Wow, image juga mantap jiwa, membahana ya. Tidak ada masalah, aman ya. Nah, lalu untuk membuktikan apakah recovery-nya itu sudah kembali ke recovery Samsung officialnya atau recovery bawaan dari Samsung ya, kita tinggal lakukan saja atau kita tinggal masuk saja ke recovery. Caranya itu seperti biasanya ya, tombol home, volume bagian atas dan tombol on off kita tekan secara bersamaan
sampai dia muncul logo Galaxy J2 Prime, lalu kita lepas ya sobat-sobat semua. Dan kita tunggu apakah TWRP nya sudah terhapus, karena di awal tadi HP ini terpasang TWRP ya. Kita tunggu saja. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua, untuk recovery-nya sudah berhasil kita pulihkan. Nah, seperti itu tadi step by step bagaimana cara flash ulang ya HP Samsung J2 Prime atau G530 ya, kalau tidak salah ya, apa G532 ya untuk tipenya. Itu sudah kita lalui tanpa ada masalah ya. Jadi untuk pemula silahkan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.